Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Rifa Dalistiani, nomor absen 26 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini aku akan membuat video vlog untuk memenuhi ujian praktek mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Wahyuni. Oke, di video vlog kali ini aku akan mengvlog tentang desa Sirahan yang bersebelahan dengan desa aku yang dulu 10 tahun yang lalu terkena banjir lahar dingin karena erupsi Merapi. Oke. Oh iya, untuk Provinsi Jawa Tengah tanggal 6-7 Februari 2021 ini tepatnya hari Sabtu dan Minggu melakukan PSBB dikarenakan jumlah pasien yang terkena COVID semakin banyak, maka dilakukan PSBB kembali. Jadi dengan adanya PSBB ini, maka aku melakukan vlog ini hanya di sekitarku saja karena tidak boleh keluar rumah dan hanya boleh di sekitaran saja. Walaupun melakukan PSBB dan diharuskan untuk stay at home atau di rumah aja, tapi kita tetap harus berolahraga dong. Nggak terus cuma scroll FYP, rebahan, dan kegiatan yang nggak bermanfaat lainnya. Tapi kita tetap harus aktif walaupun di rumah. Oke, jadi di video kali ini aku akan bersepeda sekalian berolahraga dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan tetap menghindari kerumunan. Barang-barang yang akan aku bawa apa aja sih? Oke, akan aku tunjukkan satu persatu ya. Yang pertama di sini ada handphone untuk ngevlog. Masker, ini wajib banget karena kalau kita keluar rumah itu harus menggunakan masker karena corona itu nggak mandang umur ya. Lalu ada air, ini banget karena kalau olahraga tanpa air kita bisa dehidrasi. Lalu hand sanitizer. Lalu sini aku ada tote bag untuk wadah semua ini. Oke, let's go. Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita mau bersepeda di sekitar daerah aku dan gak akan jauh-jauh. Oke. Oke, halo semuanya. Jadi sekarang aku sudah ada di Kali Putih. Jadi sungai ini tuh merupakan sungai percabangan dari Merapi dan ini ada di daerah aku. Nah, ini adalah sungai Kali Putih yang bercabang dari Merapi yang ada di sana. Dan dulu itu di sini tuh terjadi banjir lahar dingin semuanya. Jadi dulu jembatannya itu nggak ada, tapi jembatannya itu roboh dan sekarang udah dibangun yang baru seperti ini. Dulu rumah-rumah di sekitar sana itu juga pada rata semua karena banjir. Dan sekarang orang-orang pada pindah ke daerah yang lebih aman menjauhi dari sungai agar terhindar dari banjir. Nah, oke semuanya, di depan situ ada TK Ibnu Hajar. Dulu aku bersekolah di sana dan ini udah jalan Sirahan Muntilan. Dulu jalannya ini rusak banget, tapi sekarang udah normal. Oke semuanya, sekarang aku udah sampai. Ini adalah sebuah TK Ibnu Hajar. Dulu TK ini juga
terkena banjir lahar dingin yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi 10 tahun yang lalu. Dan bangunan-bangunan di sini juga roboh, tapi masjidnya tetap berdiri kokoh semuanya. Nah semuanya, ini adalah masjidnya tetap berdiri kokoh, hanya saja kotor tapi tidak roboh. Masya Allah, sungguh hebat sekali kebesaran Allah. Jadi 10 tahun yang lalu itu Merapi mengeluarkan isi perutnya dan menyebabkan semuanya menjadi terkena abu vulkanik. Dan di sini terkena banjir lahar dingin. Dan semua rumah itu yang di sini tuh semua roboh dan rata terkena banjir. Dan banyak memakan korban jiwa dan juga banyak yang orang-orang kehilangan rumahnya. Banjir yang dari Sungai Kaliputih tadi itu tuh menyebabkan daerah desa di sebelah baratnya itu terkena dan juga rata semua. Dan alhamdulillahnya di desaku yang terletak di sebelah timurnya itu tuh nggak terkena. Jadi alhamdulillah, tapi juga kasihan juga dengan sesama kita. Oke, sekarang kita akan ke desa Sirahan, tepatnya di Dusun Gelagah. Itu adalah desa yang terkena lahar dingin, dan kita akan melihat bagaimana kondisinya setelah 10 tahun yang lalu. Nah semuanya, itu ada beberapa rumah yang sudah roboh dan tidak diratakan akibat bencana lahar dingin 10 tahun silam. Mungkin untuk mengenang 10 tahun yang lalu, dan ternyata kondisi lingkungannya nggak begitu ramai ya, mungkin karena ada virus COVID-19, jadi semuanya stay at home. Dan kondisinya tetap normal dan orang-orang beraktivitas sewajarnya walaupun hari ini sedang diimbau untuk PSBB. Nah sekarang kita sudah sampai di Dusun Gemampang, dan di sini tuh ada prasasti dari Gunung Merapi dulu, namanya Prasasti Lahar Dingin Merapi 2011 Dusun Gemampang Sirahan. Nah oke semuanya, itu adalah SD Sirahan 2, dulu juga terkena banjir tapi sekarang sudah diperbaiki menjadi lebih baik. Dan seperti inilah kondisinya. Oke semuanya, jadi sekarang aku ada di desa sebelah, desa Sirahan, dan tepatnya ini ada di Dusun Jetis, tapi masih dalam lingkup desa Sirahan. Dan dulu di sini juga terkenal lahar dingin. Oke, di Jalan Sirahan Muntilan ini cukup ramai walaupun sekarang PSBB, tetapi masyarakat ya seperti biasa, ada yang bandel dan juga ada yang nurut. Nah, oke semuanya, itu ada beberapa rumah yang sudah nggak terpakai dan juga sudah roboh karena banjir lahar dingin 10 tahun silam. Dan konon katanya masyarakat sini setiap malam itu sering ada kayak penampakan gitu di rumah-rumah kosong itu. Dan juga selain itu karena tempat yang sepi, banyak juga kelitih kayak begal gitu. Dan itu ada Dusun Gelagah. Dan di depan sana itu ada kafe literasi. Oke semuanya, jadi di sini tuh ada kayak kafe literasi dan juga kebun pasinaon TK Ibnu Hajar yang dulu sebelum erupsi digunakan anak-anak TK untuk membaca buku, bermain, dan sosialisasi gitu. Tetapi setelah erupsi ini kembali dibuka lagi dan diperbaiki dan dijadikan sebagai tempat bacaan untuk masyarakat sekitar kayak gitu. Dan di dalamnya tuh ada kayak kafe dan juga perpustakaan minimalis kayak gitu. Tetapi sekarang karena COVID-19 jadi ditutup. Wah, ternyata capek juga ya berkeliling walaupun cuma di desa dengan bersepeda, dan semoga video ini mengedukasi. Oke semuanya, sekian ya video dari aku, semoga mengedukasi dan juga bermanfaat. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.